Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, soal jawab nomor 29. ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال الإمام مالك رضي الله عنه استوى كما وصف نفسه ولا يقال عنه كيف وكيف عنه مرفوع والكيف صفة المخلوق ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان والجهة. وقال القشيري على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى انتهى. ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش لأن هذه عقيدة اليهود وفيها تكذيب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق. Soal jawab nomor 29. Yang punya buku, yang punya file PDF-nya silakan dibuka atau buku fisiknya ya. Apa makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Surah Thaha ayat 5. Jawab, Imam Malik berkata istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu anhu kaif wa kaifa anhu marfu'. Istawa, kata beliau, sebagaimana ia menyifati zatnya, tidak dikatakan mengenai istawa bagaimana, dan sifat-sifat makhluk mustahil baginya. Kita baca dulu ya. Al-kaif adalah sifat makhluk. Di antara sifat makhluk adalah duduk, bersemayam, dan menempati suatu tempat dan arah. Imam Al-Qushairi berkata, istawa bermakna memelihara, menundukkan, dan menguasai, serta menetapkan. Tidak boleh diyakini bahwa Allah duduk atau bersemayam di atas arsy, karena keyakinan seperti ini adalah akidah orang-orang Yahudi. Dan akidah ini merupakan pendustaan terhadap firman Allah, "Fala tadribu lillahil amthal." Maka janganlah kalian mengadakan serupa-serupa bagi Allah. Surat An-Nahl ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barazu lillahil wahidil qahhar." Dan mereka berkumpul untuk dihisab oleh Allah yang Maha Esa, lagi Maha menundukkan dan menguasai. Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu berkata, yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Diriwayatkan oleh Abu Mansur al-Baghdadi. Hadirin para peserta kajian kitab Aqidatul Muslimin atau Aqidah Umat Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa ini adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya karena memiliki kemungkinan lebih dari satu makna. Ayat-ayat yang seakan-akan mutasyabihat kalau yang di dalamnya adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah, maka ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang seolah-olah memiliki makna bahwa Allah bersifat dengan salah satu sifat makhluk. Ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa dikatakan sebagai ayat mutasyabihat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna, karena kata istawa di dalam bahasa Arab ini memiliki, sebagian ulama bahasa mengatakan memiliki 15 makna.
Jika dikatakan istawal qamaru, maka artinya adalah bulan itu telah purnama, telah bulat. Istawatil fakihatu, buah-buahan itu telah matang. Istawal ma'u, air itu telah mendidih. Istawal maliku 'alal biladi, raja itu telah menguasai daerah tertentu. Istawal maliku 'alal kursi, raja itu telah duduk di atas singgasananya. Telah bersemayam di atas singgasananya. Kalau dikatakan istawas safinatu, maka kapal atau perahu itu telah bersandar di pelabuhan, telah berlabuh. Istawal ma'mumuna qabla sholatil jama'ah. Atau jika imam sebelum sholat berjamaah mengatakan kepada para makmum istawu. Istawu adalah fi'il amr berasal dari kata istawa. Artinya adalah imam ingin supaya para jamaah meluruskan shafnya. Jadi istawal ma'mumuna, para makmum telah lurus barisannya. Imam mengatakan istawu. Ya, Imam Masjidil Haram sampai sekarang, Imam Masjid Nabawi, dan di berbagai masjid di berbagai belahan dunia, jika imam mengatakan istawu, maka itu artinya adalah apa? Bukan duduklah, bukan bersemayamlah, tetapi yang dimaksud adalah luruskanlah barisan. Jadi istawa memiliki banyak sekali makna di dalam bahasa Arab. Ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, karena kata istawa di dalam ayat ini memiliki kemungkinan lebih dari satu makna, maka ayat ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf, metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah tafwid, atau biasa disebut ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali atau tafwid. Ya, sekali lagi, tadi saya ralat ya. Tafwid atau ta'wil ijmali. Apa yang dimaksud dengan tafwid? Tafwid ini artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat, kalau kita terapkan terkait dengan ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Tafwid secara bahasa artinya fawwadha, yufawwidu, menyerahkan, memasrahkan. Apa yang diserahkan? Nah, para ulama di dalam menyikapi ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, mereka meyakini makna yang terkandung di dalamnya, meyakini bahwa Allah bersifat dengan istawa 'alal 'arsy, dan mereka meyakini bahwa istawa yang tersebut di dalam ayat ini artinya bukanlah sifat makhluk, tetapi mereka tidak menentukan makna dari ayat ini, tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menentukan arti terhadap ayat ini, terhadap kata istawa di sini. Jadi kalau kita menggunakan metode tafwid ini atau biasa disebut ta'wil ijmali, maka ayat ini tidak bisa diartikan, tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang disebut dengan metode tafwid, ya, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Pokoknya kita meyakini artinya bukanlah sifat jisim, artinya bukanlah sifat makhluk. Artinya adalah sifat, ya, ayat ini memiliki makna, dengan makna ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas bukanlah makna yang merupakan sifat makhluk. Ya, istawa di sini artinya bukan, tidak bisa diartikan dengan apapun, karena memang tafwid, ya, diserahkan. Apa yang diserahkan? Maknanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ya, ala muradihi, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Inilah yang disebut dengan, sekali lagi, tafwid atau biasa disebut ta'wil ijmali. Kemudian metode yang kedua yang digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf. Ya, ulama salaf artinya para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Ulama khalaf artinya para ulama yang hidup pada abad keempat dan seterusnya. Ya, setelah 3 abad pertama, mulai abad keempat dan seterusnya sampai sekarang, ini disebut sebagai ulama khalaf. Para ulama khalaf, mereka memiliki metode, sebagian besar ulama khalaf memiliki metode
takwil atau takwil tafsili, ya, takwil atau takwil tafsili. Jika disebut hanya takwil, maka yang dimaksud dengan takwil ini adalah takwil tafsili. Apa yang dimaksud dengan takwil? Takwil itu adalah sorfun nafsi an zahirihi, memalingkan ayat dari makna zahirnya, memalingkan istawa dari makna zahirnya. Makna zahir itu adalah makna yang pertama kali ditangkap oleh pikiran kita ketika membaca sebuah nas. Orang Arab ketika mereka mendengar kata istawa, maka arti pertama yang ada di benak mereka adalah duduk. Ya, arti pertama yang terbesit, terbayang, yang terpahami oleh pikiran mereka adalah arti duduk. Ya, arti duduk atau bertempat tinggal atau bersemayam. Itulah arti pertama yang dipahami oleh seseorang ketika mendengar atau membaca kata istawa. Nah, ini adalah makna zahir. Nah, takwil atau takwil tafsiri yang digunakan oleh para ulama, sebagian besar ulama khalaf, itu artinya adalah memalingkan ayat ini, memalingkan kata istawa dari makna zahirnya yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena ini adalah ayat mutasyabihat, ya, maka para ulama menyatakan, para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud pastilah bukan arti zahirnya. Ya, arti zahirnya tadi apa? Duduk atau bersemayam. Jadi apa yang mereka lakukan para ulama ahli sunnati wal jamaah ketika mereka melakukan takwil atau takwil tafsili terhadap ayat ini? Mereka menakwil kata istawa, ya, memalingkan kata istawa dari makna zahirnya ke makna lain yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makna lain ini sesuai dengan juga kaidah-kaidah bahasa. Para ulama bahasa sendiri mengatakan bahwa istawa itu memiliki beberapa makna seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Dipilih, direnungkan oleh para ulama ahli sunnah. Mana makna yang paling sesuai dengan, mana makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna mendidih tidak cocok, makna bulat atau purnama tidak sesuai dengan keagungan Allah, makna duduk atau bersemayam tidak sesuai dengan keagungan Allah, tidak sesuai dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di kitab-kitab karya mereka adalah makna menguasai dan menundukkan. Karena memang di dalam bahasa Arab istawa ini memiliki makna menguasai dan menundukkan. Jadi ketika para ulama memilih makna istawa, ya, memilih makna menundukkan dan menguasai untuk memaknai kata istawa di dalam ayat ini, pertama mereka menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk, dan apa yang mereka lakukan ini tidak bertentangan dengan makna istawa di dalam bahasa Arab, karena memang istawa di dalam bahasa Arab itu salah satu artinya adalah menundukkan dan menguasai. Kemudian hadirin sekalian, kaidah yang telah disepakati oleh para ulama bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis, ini tidak saling bertentangan. Ya, la yata'arad, antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak mungkin saling bertentangan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Jika kata istawa di dalam ayat ini dimaknai dengan makna zahirnya, yaitu duduk atau bertempat tinggal atau bersemayam di atas arsy, maka ini akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Bertentangan dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Bertentangan dengan ayat muhkamat yang lain juga, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah. Bertentangan dengan ayat muhkamat, walillahil matsalul a'la, misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat
yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada seorang pun yang setara, yang serupa, yang semisal dengan dia. Ayat-ayat muhkamat jelas menyatakan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Ya, pertama bertentangan dengan ayat muhkamat. Ya, Allah yang menyatakan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Tidak bisa dibayangkan. Karena akal ini adalah makhluk, maka apa yang dia bayangkan pasti juga makhluk. Makhluk hanya bisa membayangkan makhluk. Makhluk hanya bisa menjangkau makhluk. Akal ini adalah makhluk. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan, apa yang dia khayalkan, pasti makhluk. Akal tidak akan mungkin bisa, akal yang merupakan makhluk, tidak mungkin bisa menjangkau hakikat penciptanya, sang khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Inilah akidah yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Jika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan secara zahir, dimaknai dengan arti zahirnya, yaitu bersemayam atau duduk atau bertempat tinggal, maka ini akan bertentangan, ya, akan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga bertentangan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang lain. Ya, kalau semua ayat mutasyabihat yang seakan-akan Allah bersifat dengan makhluk ini dimaknai apa adanya, maka juga akan saling bertentangan. Ya, ada ayat yang seolah-olah Allah di langit, ada ayat yang seolah-olah Allah di Palestina. Ada ayat itu yang artinya seolah-olah seakan-akan Allah berada di mana-mana. Nah, ayat-ayat yang zahirnya menyatakan bahwa Allah berada di suatu tempat, ini harus ditakwil, kata para ulama, kata sebagian ulama khalaf, harus ditakwil, harus dipalingkan dari makna zahirnya. Arti zahir tidaklah yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut, ya, tetapi pemaknaan terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang menyatakan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama, oleh sebagian besar ulama khalaf, ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, atau secara khusus yang dibahas di dalam soal jawab ini adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan bahwa istawa di sini artinya adalah menundukkan dan menguasai. Allah yang Maha Pengasih menundukkan dan menguasai arsy. Jadi ada dua metode yang sama-sama benar. Yang pertama adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak menentukan maknanya, tetapi wajib diyakini bahwa maknanya bukanlah sifat makhluk. Yang kedua adalah memaknai ayat ini dengan makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah dan sesuai dengan bahasa Arab, ya, yaitu yang disebut dengan istilah takwil atau takwil tafsili. Metode yang ketiga ini tidak benar, yaitu metode yang digunakan oleh orang-orang Wahabi. Mereka mengaku diri mereka sebagai salafi, mengikuti para ulama salaf, tetapi apa yang mereka lakukan terhadap ayat mutasyabihat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf betul-betul mereka melakukan tafwid, tidak menentukan makna sama sekali. Dan mereka meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya. Tidak bersifat dengan duduk, tidak bersifat dengan bersemayam. Sedangkan orang-orang Wahabi, mereka memaknai ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya. Istawa artinya adalah apa? Kata mereka bersemayam, bertempat tinggal. Istaqarra, jalasa, ya. Mereka tasrih, mereka terang-terangan ketika mereka menulis arti kata istawa. Mereka jelas menyatakan di kitab-kitab mereka istawa. Sebagian dari mereka mengatakan ai jalasa. Jelas sekali, duduk. Allah berfirman istawa. Kenapa ditafsirkan jalasa? Kenapa ditafsirkan jalasa? Tidak ada. Allah tidak berfirman apa? Jalasa. Tetapi yang Allah firmankan adalah istawa. Dan istawa memiliki lebih dari satu makna. Kenapa kemudian langsung diartikan jalasa? Sebagian dari orang Wahabi mengatakan istaqarrah. Istawa ay istaqarra.
Sebagian dari mereka mengatakan Allahu mustaqirrun 'alal 'arsy. Allah bertempat tinggal di atas langit, di atas 'arsy. Wal 'iyadu billahi ta'ala. Baik, hadirin, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa kutipan yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan arti ayat atau makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Imam Abu Hanifah. Ya, beliau pendiri mazhab Hanafi. Mazhab beliau diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia dari masa ke masa. Beliau mengatakan nukirru di dalam kitab, ya sebagaimana dikutip di dalam kitab Minahur Raud Al-Azhar fi Syarhil Fiqhil Akbar, karangan Mulla Ali Al-Qari. Imam Abu Hanifah mengatakan nukirru bi anna Allah 'ala al-'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wa istiqrarun 'alaihi. Kita menetapkan bahwa Allah istawa atas 'arsy min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi, tanpa ia butuh kepada 'arsy, wa istiqrarun 'alaihi, dan tanpa ia menetap atau bertempat tinggal di atas 'arsy. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang ahli bid'ah, beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditanya, maknanya apa wahai Malik? Beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan di dalam buku tadi, ya, di dalam buku tadi dikatakan apa? Wa kaifu anhu marfu'. Wa kaifu anhu marfu'. Dalam riwayat yang lain dikatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Riwayat yang ketiga yang biasa disebutkan oleh orang-orang Wahabi, wal kaifu majhul. Ya. Wal kaifu majhul, ini adalah riwayat yang tidak benar. Yang benar adalah riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik mengatakan wal kaifu wa kaifa anhu marfu', ya, wa kaifa, kaif itu artinya adalah sifat makhluk. Wa kaifa anhu marfu', dan sifat makhluk dari Allah itu marfu', artinya mustahil, tidak mungkin. Dalam riwayat yang lain wal kaifu ghairu ma'qul, dan sifat makhluk bagi Allah itu adalah ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Ya, dua riwayat ini yang benar. Adapun riwayat wa kaifa anhu majhul atau wal kaifu anhu majhul, sifat makhluk dari Allah atau bagi Allah itu majhul, tidak diketahui, ya, ini tidak benar. Ya, orang Wahabi menyebutkan riwayat itu untuk menyatakan bahwa Allah itu memiliki sifat, memiliki kaif, tetapi kaifnya tidak kita ketahui. Kata mereka Allah itu memiliki sifat duduk, tetapi duduknya tidak kita ketahui. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kata mereka Allah itu memiliki mata, tetapi matanya tidak kita ketahui bagaimana. Ahlu sunnah tidak menyatakan seperti itu. Ahlu sunnah menyatakan Allah maha suci dari sifat duduk. Sifat duduk adalah sifat makhluk yang tidak bisa dikatakan kecuali bagi makhluk, bagi seseorang atau bagi sesuatu yang memiliki bagian atas dan bagian bawah. Ya, manusia duduk. Pohon tidak dikatakan duduk karena pohon itu hanya memiliki satu bagian, satu batang begini. Sedangkan manusia memiliki bagian atas dan bagian bawah. Ya. Monyet duduk, gajah duduk karena dia memiliki dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Nah, kalau menyifati Allah dengan sifat duduk, itu artinya menyamakan dengan manusia, menyamakan Allah dengan jin, menyamakan Allah dengan sesuatu yang memiliki bagian atas dan bagian bawah. Monyet, harimau, gajah, jerapah, ya, ini semuanya adalah makhluk-makhluk yang disifati dengan sifat duduk. Oleh karena itu, sifat duduk ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya menyamakan Allah dengan sesuatu yang memiliki bagian atas dan bagian bawah. Ya, jadi
riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik mengatakan wa kaifa anhu majhul, ini tidaklah benar, ya, tidaklah sabit dari beliau. Kata orang Wahabi ketika mereka menyebutkan riwayat ini, mereka ingin mengatakan bahwa Allah itu memiliki mata, Allah memiliki telapak kaki, kata mereka, Allah memiliki tangan, dua tangan. Sebagian orang Wahabi mengatakan dua-duanya tangan kanan. Allah memiliki Allah berada di atas arasy. Sebagian dari mereka Allah berada di atas, sebagian dari mereka mengatakan Allah berada di langit. Tetapi kita tidak tahu kaifnya bagaimana, matanya bagaimana. Kita tidak tahu duduknya Allah seperti apa di atas arasy itu. Tinggalnya Allah di langit itu seperti apa, kita nggak tahu. Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, kata mereka. Allah turun, kata mereka Allah turun. Menyifati Allah dengan sifat turun. Dari atas arasy menuju langit pertama pada sepertiga malam yang terakhir, tetapi kita nggak tahu turunnya bagaimana. Nah, ini perbedaan antara Wahabi dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Salaf tidak ada yang mengatakan seperti itu. Para ulama salaf, para ulama khalaf tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi riwayat yang biasa mereka sebut wa kaifa anhu majhul atau wal kaifu anhu majhul, ini tidaklah benar. Yang benar adalah dua riwayat tadi, wal kaifu ghairu ma'qul atau wa kaifa anhu marfu'. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, dan mengimani makna yang terkandung di dalam ayat 5 dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya mengenai arti ayat itu adalah bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak menilai kamu kecuali kamu ini adalah orang yang ahli bid'ah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan akhrijuh, keluarkan dia dari hadapanku. Imam Syafi'i ketika ditanya mengenai makna firman Allah, ya, apa yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma was Sifat. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya mengenai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa yang beliau katakan? Amantu bila tashbih. Beliau mengatakan apa? Amantu bila tashbih. Aku beriman tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa saddaqtu bila tamthil. Aku percaya. Saddaqtu, ya, aku mengimani, aku percaya, artinya sama. Bila tamthil, tanpa menjadikan Allah serupa, ya, tanpa menjadikan serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Wattahamtu nafsi 'anil idraki. Ya, artinya aku meyakini bahwa diriku ini tidak mampu menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa amsaktu 'anil khawdi fihi kullal imsak. Dan aku mencegah diriku dengan pencegahan yang total untuk terlalu dalam berkomentar terkait dengan ayat ini. Jadi ini yang dikatakan oleh beliau dan sebagian besar ulama salaf. Tidak mengartikan, tidak menentukan makna terhadap ayat mutasyabihat. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad. Imam Syafi'i juga mengatakan wa kadza yakfuru man ya'taqidu anna Allah jalisun 'alal 'arsy. Disebutkan di dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rujmul Mu'tadi karangan Ibnul Muallim Al-Qurashi. Dan begitu juga kafir, kata beliau, kata Imam Syafi'i, orang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arsy. Ini jelas. Imam Ahmad mengatakan istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Disebutkan di dalam kitab Al-Burhanul Mu'ayyad karya Al-Imam Al-Kabir Ahmad Ar-Rifa'iyul Kabir. Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir, pendiri Thariqat Rifa'iyah. Beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Istawa kama akhbar. Allah istawa sebagaimana ia khabarkan. Ya, beliau tidak menentukan maknanya. Istawa kama akhbar. Ini diantara contoh ungkapan
yang menggunakan metode yang pertama, yaitu apa? Tafwid atau ta'wil ijmali. Istawa kama akhbar. Allah istawa. Allah istawa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana ia kabarkan di dalam Al-Quran. La kama yakhturu lil bashar, tidaklah seperti apa yang terlintas di dalam benak manusia. Ya. Mungkin terlintas di dalam benak manusia arti duduk, maka itu bukanlah yang dikehendaki. Ya, Imam Ahmad tegas, istawa kama akhbar, la kama yakhturu lil bashar. Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apa? Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumassati wal istiqrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqali, dan seterusnya panjang ya. Beliau mengatakan Allah istawa atas 'arsy, mustawin 'alal 'arsy, sesuai dengan apa yang ia ucapkan, sesuai dengan apa yang ia firmankan, dan dengan makna yang ia kehendaki, dengan istiwa yang maha suci, dengan istiwa yang maha suci dari mumassah, menempel satu sama lain. Beliau menyucikan Allah dari sifat menempel di atas arsy, wal istiqrar, dan bertempat tinggal. Beliau menyucikan Allah dari sifat bertempat tinggal di atas arsy, wat tamakkuni wal hululi wal intiqali. At-tamakkun, ya, ya bertempat tinggal. Al-hulul, menempati sesuatu. Al-intiqal, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau mengatakan apa? Nazzihullaha an simatil muhdathin wa sifatil makhluqin wa tahhiru aqaidakum min tafsiri ma'na al-istiwa'i fi haqqihi ta'ala bil istiqrar. Dalam kitab Al-Burhanul Mu'ayyad, mursyid, ya, mursyid dan pendiri Thariqat Rifa'iyah. Thariqat Rifa'iyah ini salah satu thariqat yang paling awal berdiri, ya, di samping Thariqat Qadiriyah yang dirintis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau hidup satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan satu negara, sama-sama di Irak, dan dua-duanya adalah pimpinan para wali pada masanya, dua-duanya. Ya, ini jarang ya terjadi, dua orang wali hidup di satu negara, dua-duanya adalah pimpinan para wali, sudah mencapai derajat yang sangat tinggi di dalam kewalian. Beliau mengatakan, sucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, dan sucikan keyakinan kalian dari menafsirkan makna istawa bagi Allah dengan makna istiqrar, dengan makna bertempat tinggal. Kemudian wala sihhata lima ruwiya 'an Ibnu Abbas. Ya, ini penting ini ya. Ada satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, tapi ini adalah riwayat yang tidak benar. Ya, sama sekali tidak benar. Dikatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat istawa itu dengan makna apa? Istaqarra. Ditafsirkan dengan makna istaqarra. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam kitab Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas. Jadi kitab ini tidak sah penisbatannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa Sifat, riwayat. Ya, jadi yang meriwayatkan tafsir itu dan menisbatkan tafsir itu ke Ibnu Abbas ini adalah riwayat mungkarah. Riwayat apa? Mungkarah. Yang disebut sebagai silsilatul kadzib. Sanadnya adalah silsilatul kadzib, mata rantai kedustaan, mata rantai kebohongan. Kemudian di kitab tadi, kita kembali ke kitab ya. Kita kembali ke buku. Imam Ali mengatakan innallaha khalaqal 'arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Halaman berapa tadi? Sesungguhnya Allah, dibuka halaman 43, sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy
untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Kalau ada yang bertanya, untuk menampakkan kekuasaannya, kita tidak melihat arsy. Ya, kita tidak melihat arsy. Kita manusia kan tidak melihat arsy. Allah berkehendak untuk menampakkan kekuasaannya melalui arsy, tetapi kita tidak melihat arsy. Para ulama mengatakan bahwa malaikat-malaikat, para malaikat yang mengelilingi arsy, ya arsy adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya, lebih besar dari langit, ya 7 langit dengan kursi. Ya, kursi itu makhluk besar di atas langit. Yang 7 langit dibandingkan dengan kursi itu seperti nuqoh fil bahar, seperti satu tetes di tengah samudra, atau seperti lingkaran kecil di tengah padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy itu ibarat satu tetes di tengah samudra, satu lingkaran kecil di tengah padang pasir, di tengah tanah lapang. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy, al-hafuna haulal arsy, mereka jumlahnya luar biasa banyak, lebih banyak daripada seluruh malaikat yang ada di 7 langit. Jumlah mereka lebih banyak daripada seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat. Jumlah malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy ini lebih banyak daripada seluruh jin, seluruh manusia, lebih banyak daripada busa di lautan, lebih banyak daripada seluruh kerikil yang ada di seluruh dunia, lebih banyak dari seluruh daun yang berada di seluruh penjuru dunia. Jadi malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy ini adalah malaikat-malaikat yang paling banyak jumlahnya, melebihi jumlah malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas yang berbeda-beda. Nah, malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy ini, ketika mereka melihat arsy, mereka semakin bertambah iman mereka. Mereka semakin bertambah keyakinan bahwa betapa agung kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Ada beberapa chat tadi ya. Kemudian saya bisa melihat, saya lupa bawa kacamata tadi. Bentar. Saya baca yang dari atas dulu. Mohon penjelasan Ustaz mengenai terjemahan depak. Ustaz istawa diterjemahkan dengan tersemayam. Apakah terjemahan depak sudah sesuai? Tidak sesuai. Dan sudah dikritik banyak orang. Banyak dikritik oleh ahli tafsir. Sudah banyak dikritik dan mudah-mudahan ada revisi ya. Kritik sudah disampaikan langsung secara tertulis ya. Bukan hanya diomongkan. Kritik sudah disampaikan langsung secara tertulis oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama ke Kementerian Agama. Dan sudah diadakan pertemuan di kalangan mereka. Ya, sudah ada pertemuan untuk merevisi beberapa terjemahan yang dinilai tidak layak. Mudah-mudahan dalam edisi revisi itu nanti akan betul-betul direvisi. Makanya di terjemahan makna Al-Quran versi non-kemenak ya, yang versi bukan kemenak, itu jelas dinyatakan apa? Istawa di situ artinya menguasai. Ada seperti terjemahan versi aplikasi NO online, itu langsung diterjemahkan apa? Istawa artinya adalah menguasai. Bagaimana memberi pengertian kepada orang yang selalu berkata Allah ada di mana-mana? Kata dia setelah jawaban itu hanya kiasan. Ya, kalau dia pahamnya arti kiasan ya tidak keluar dari agama Islam, tetapi tidak boleh ya. Tidak boleh, tetapi tidak sampai batas kekufuran. Karena memang di dalam bahasa Arab sendiri ada beberapa orang Arab yang mengatakan
mengatakan Allah fi kulli makan, itu dalam arti Allah menguasai seluruh tempat dan Allah mengetahui seluruh tempat. Kalau seperti itu pemahamannya, tidak sampai keluar dari agama Islam. Tetapi tidak boleh kita katakan bahwa tetap tidak boleh, walaupun dikatakan dalam arti kiasan. Karena yang ada di dalam Al-Quran adalah apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa Allah ada di mana-mana. Ulama tafsir mu'tabar, ya. Yang diartikan oleh para ulama adalah terhadap ayat ini adalah apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah Maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti dia ada di mana-mana, tetapi pengetahuannya yang ada di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Mohon diulang perkataan Imam Abu Hanifah dan dikutip dari kitab apa? Sekarang jam berapa ini? Ya, saya ulang ya. Perkataan Imam Abu Hanifah, atau nanti bisa dilihat di ini apa namanya tayangan ulangnya. Baik, kalau mau dicatat silakan. Nuqirru bi anna Allah 'alal 'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun 'alaihi wa huwa al-hafidhu lil 'arsy wa ghairil 'arsy min ghairi ihtiyajin Ini saya lanjutkan lebih panjang dari apa yang tadi sudah kami baca. Walau kana muhtajan ilal julusi wal qarari. Walau kana muhtajan, seandainya ia butuh ilal julusi, kepada sifat duduk, wal istiqrar wal qarari, dan sifat bertempat tinggal. Fa qabla khalqil arsy, maka sebelum menciptakan arsy, aina kana Allah, di mana Allah? Beliau bertanya bukan untuk dijawab. Ini penting ya. Beliau bertanya ini bukan untuk dijawab, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada orang yang pemahamannya salah, agar dia kembali ke pemahaman yang benar. Sekali lagi, perkataan Imam Abu Hanifah. Seandainya dia butuh kepada sifat duduk dan sifat bertempat tinggal, maka sebelum menciptakan arsy, Allah berada di mana? Nah, ini kan untuk dalam rangka mendebat, ya, bukan untuk dijawab. Pertanyaan beliau ini bukan untuk dijawab, tetapi untuk memberikan pemahaman yang benar kepada orang yang memiliki pemahaman yang salah, agar dia meninggalkan pemahaman yang salah itu dan kembali ke pemahaman yang benar. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha suci dari itu semuanya, dari sifat-sifat makhluk, dengan kesucian yang menyeluruh, dengan kesucian yang agung. Disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Mulla Ali Al-Qari di dalam kitab Minahur Rawdil Azhar, Minahur Rawd Al-Azhar fi Syarhil Fiqhil Akbar, fi Syarhi Al-Fiqhil Akbar. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.